Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bisa punya kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran ya terkait dengan kasus yang sementara ini berkembang di masyarakat ya. Apalagi mungkin yang menjadi pencetus berkembangnya itu adalah seorang selebritis ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejarahnya ya, KDRT itu sebenarnya bukan kasus baru, bukan hal yang baru. Jadi itu sesuatu yang sudah ada dan sudah lekat dengan kemanusiaan gitu ya, karena memang ada pihak yang tersakiti dan ada pihak yang lebih punya kekuasaan gitu ya, lebih berkuasa dari pihak yang tersakiti tersebut ya. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, mungkin kita lihat kisah zaman masih Nabi Adam ya, ada saudara yang saling membunuh, itu kan juga sebenarnya salah satu dari unsur kekerasan yang terjadi di antara anggota keluarga seperti itu. Kemudian mungkin saya kaitkan juga dengan pengalaman saya pribadi yang pernah mengadakan tesis bukan tesis, skripsi ya, S1 saya pada tahun 1996 di sebuah kota di Sulawesi Selatan. Di situ saya menemukan jadi judul tesis skripsi saya itu adalah terkait dengan pengajuan perceraian karena alasan melakukan kekerasan gitu ya kepada salah satu pihak gitu. Dan ketika saya mengadakan penelitian itu ternyata benar sekali, KDRT itu terjadi karena memang ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan dan ada yang punya kekuasaan untuk melampiaskan emosi atau menunjukkan bahwa kekuatan dia ada kepada pihak korban atau yang menjadi tersakiti di dalam kasus ini. Jadi kemudian saya melihat banyak kendala yang terjadi di situ, di mana pihak-pihak yang tersakiti itu tidak punya kekuatan untuk melaporkan ya, menyatakan dirinya tidak mampu untuk menyampaikan atau mengungkapkan, mungkin juga karena rasa malu atau juga karena ketakutan itu sendiri ya, karena takut akan ditindaki lagi ya ketika dia akan melaporkan kasus mereka gitu. Jadi di sini mungkin gambaran kepada kita bahwa kasus KDRT itu adalah sangat melekat dengan kemanusiaan itu sendiri. Jadi ketika sepanjang umur manusia itu, maka akan ada terus kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ya. Dan kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 unsur yang bisa terjadi gitu ya. Bisa dari suami kepada istri, yang kedua istri kepada suami, kemudian orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan kemudian anak kepada anak lainnya. Seperti itu. Dan itu semua masuk dalam unsur KDRT tersebut. Dan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dan atau diskusi kita yang lebih lanjut bahwa hal ini memang sangat lumrah terjadi, tapi bukan kita menganggapnya lazim, kita menganggapnya sesuatu yang di luar kendali kita. Maka sebenarnya kami dari BPKK Kabupaten Bandung mungkin kajian menyatakan bahwa sebenarnya hal ini dapat kita buat tindakan-tindakan preventif, yaitu dengan adanya ya tadi pembinaan RKI ya, pembinaan Rumah Keluarga Indonesia. Dengan adanya Rumah Keluarga Indonesia ini, maka mungkin kita akan menemukan bagaimana bisa meramu emosi-emosi yang ada dalam unsur-unsur keluarga tersebut, yang terlibat di dalam keluarga tersebut, untuk dijadikan menjadi lebih harmonis gitu ya, harmonis di mana orang tua dan anak gitu ya, kemudian sesama orang tua gitu ya, semuanya dijalin dalam kondisi yang harmonis, dan semua efek-efek atau apapun yang menjadikan penyebab dari terjadinya pemicu kekerasan dalam rumah tangga itu bisa diminimalisir dengan mengadakan pembinaan
atau menjadikan keluarga-keluarga Indonesia ini menjadi keluarga yang bisa menipiskan segala kemungkinan yang bisa memicu kepada KDRT tersebut. Ya, jadi mungkin kita mengadakan memberikan pembelajaran, kemudian menjadikan keluarga Indonesia itu menjadi paham dan mengerti hak dan tanggung jawab mereka masing-masing, seperti itu. Itu mungkin gambaran terkait dengan apa yang harus kita lakukan terkait dengan pencegahan terjadi. Jadi tindakan preventif yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya KDRT tersebut. Jadi semuanya paham dengan posisinya dan hak dan tanggung jawab mereka, gitu ya. Maka itu bisa kita uraikan di pembinaan Rumah Keluarga Indonesia. Seperti itu. Jadi mungkin kajian saya terkait dengan KDRT dan kasus KDRT itu sebenarnya hanya menjadi sebagai sesuatu yang trending topik karena yang menjadi pelakunya adalah seorang selebritis atau seorang public figure. Tapi ketika itu yang melakukannya adalah orang-orang biasa, maka tidak akan menjadi sesuatu yang aneh atau tidak menjadi sesuatu yang bisa dijual, seperti itu. Jadi memang ini adalah hal yang biasa saja sebenarnya, tapi yaitu tadi kita memang tetap harus memberikan mencari langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat menjadi penyelesaian masalah ataupun tadi tindakan-tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan tukar pikiran mungkin, gitu ya. Kemudian berdasarkan data yang saya ambil tadi itu memang ternyata hal itu tidak bisa kita nafikan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi mungkin itu bisa terjadi dari misalnya 100 responden, maka dari situ ada sekitar 30% kemungkinan terjadi KDRT, seperti itu. Ya, itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.